Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Jasara Harja Cabang Sulawesi Selatan mengimbau seluruh pengguna jalan untuk berhati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama saat mudik lebaran. Kepadatan lalu lintas yang meningkat harus menjadi perhatian utama guna mencegah kecelakaan selama perjalanan. Lonjakan arus kendaraan di sejumlah ruas jalan utama di Sulawesi Selatan mulai terlihat saat memasuki masa mudik Lebaran 2025. Untuk kelancaran dan keselamatan perjalanan, Jasara Harja mengingatkan para pemudik untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan. Selain mengimbau kewaspadaan di jalan, Jasara Harja juga menegaskan pentingnya memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan jauh. Kesiapan fisik pengemudi juga menjadi faktor penting dalam menghindari risiko kecelakaan. Kepala Bagian Operasional Jasara Harja Cabang Sulawesi Selatan, Noviar Andika Panciwiratama SOM MIKOM CPS, mengingatkan seluruh pemudik untuk selalu berhati-hati di jalan dan mengutamakan keselamatan. Dari Jasara Harja sebagai pengaman Undang-Undang 3334 di masa mudik ini kami himbau kepada seluruh para pengguna jalan untuk senantiasa berhati-hati di jalan, kemudian patuhi peraturan lalu lintas karena ingat keluarga kita menunggu di rumah. Noviar berharap para pemudik dapat lebih waspada dan mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Pihaknya berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan arus mudik berjalan dengan aman dan lancar. Andrea Reren Karina, Iva Aisyah Rahman, Unas TV. Polrestabes Makassar kerahkan 380 personel dalam operasi Ketupat 2025 untuk memastikan keamanan dan kelancaran arus mudik selama perayaan Idul Fitri 2025. Antisipasi potensi gangguan keamanan dan menjaga arus lalu lintas selama libur Lebaran merupakan tujuan operasi ini. Simak informasinya. Kepolisian Resort Kota Besar Polrestabes Makassar menggelar Operasi Ketupat 2025 yang akan digelar mulai 26 Maret hingga 8 April 2025. Operasi Ketupat merupakan operasi tahunan yang bertujuan untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik serta memberikan rasa aman bagi masyarakat selama perayaan Idul Fitri. Untuk mengantisipasi meningkatnya potensi kriminalitas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat selama arus mudik dan balik, Polrestabes Makassar membuka 12 pos yang tersebar di titik-titik keramaian dan rawan kejahatan di Kota Makassar. Menurut Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana SHSKMSI, pos pengamanan didirikan di titik rawan kejahatan dengan melibatkan personil gabungan dari Polri, TNI, Dishub, Dinkes, Damkar, dan juga Satpol PP. Ya, jadi dari Polrestabes Makassar kita terlibat dalam operasi Ketupat namanya. Dan di operasi Ketupat ini kita menyediakan pos pengamanan dan pos pelayanan. Nah, pos pengamanan ini diletakkan di titik-titik rawan kejahatan yang mungkin di situ kita memprediksi ada akan banyak kriminalitas, maka kita tetapkan di situ ada pos pengamanan. Dan itu diawaki oleh anggota Polri, ada anggota TNI-nya, ada dari Dishub, ada dari BNP, juga dari Dinas Kesehatan. Jadi udah Damkar juga gabung di situ, termasuk Satpol PP. Selain pengamanan, Kombes Arya juga menyebut jika pihaknya juga menyediakan pos pelayanan untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan polisi saat melakukan mudik dan merayakan Idul Fitri. Sebanyak 380 personil dari Polrestabes Makassar diterjunkan dalam operasi ini. Nah, di tempat lain untuk mengantisipasi arus mudik dan juga masyarakat yang melaksanakan mudik, kita ada posyan namanya, pos pelayanan. Nah, pos pelayanan ini bisa didatangi oleh masyarakat ketika membutuhkan pelayanan polisi. Misalkan menanyakan arah, mungkin badannya kurang sehat, atau butuh tempat untuk istirahat. Nah, itu bisa dilakukan di pos pelayanan.
Nah, kita ada 12 pos yang terdiri dari pos pelayanan dan pos pengamanan, juga ada pos pantau. Nah, pos pantau ini, satu tempat pos pantau ini kita mempunyai 12 CCTV yang kita pantau melalui pos pantau ini, sehingga kita bisa melihat seluruh keadaan di 12 pos yang sudah kita sebar di seluruh Kota Makassar. Nah, personil yang terlibat kurang lebih sekitar 380 personil, dan ini tersebar di seluruh Kota Makassar. Kombes Arya menambahkan dari 12 pos pelayanan dan pengamanan itu didukung oleh satu pos pantau yang memonitor seluruh keadaan di 12 pos melalui kamera CCTV. Zara Sabita Suceng, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, berpuasa di bulan Ramadan tak harus menjadi alasan menghindari diri dari berolahraga. Sebab olahraga selama berpuasa Ramadan dapat dilakukan dengan sedikit perubahan pada jenis dan intensitasnya. Berikut liputannya untuk Anda. Menjaga daya tahan tubuh menjadi sebuah tantangan selama bulan Ramadan. Agar tetap sehat dan bugar, tak seharusnya puasa menjadi halangan untuk berolahraga. Di bulan Ramadan ini, tak sedikit warga Makassar yang menunggu waktu berbuka sambil berolahraga. Seperti yang terlihat di lapangan kampus Taman Rea Universitas Hasanuddin. Di jogging track kampus ini, terlihat remaja dan dewasa aktif berolahraga. Mereka memiliki sejumlah alasan untuk tetap berolahraga meskipun dalam keadaan berpuasa. Menurut Naufal, mahasiswa ilmu komunikasi Unhas, dirinya tetap aktif berolahraga di bulan Ramadan untuk tetap menjaga kebugaran tubuh. Kenapa saya memilih olahraga di bulan puasa? Pertama, untuk menjaga kebugaran tubuh dan menjaga metabolisme kita. Kebetulan saya ingin menurunkan berat badan, jadi saya memilih olahraga di bulan puasa, dan waktu-waktu berbuka puasa tidak terasa lagi. Sementara Kira dan Fitri Juliana, siswi SMK di Makassar, mengakui jika kebiasaan berolahraga telah menjadi hobi baginya, sehingga puasa tak jadi alasan untuk mereka berhenti berolahraga. Karena hobi Kak, suka nih. Dan tahun depan saya mau mendaftar Akpol, insya Allah. Gara-gara itu juga. Tiap hari olahraganya? 1 minggu biasa, hari Kamis, Jumat, sama Sabtu Minggu. Karena hobi juga, untuk kesehatan badan juga. Itu tidak merasa capek Mas? Tidak. Mungkin ada tipsnya mungkin dari makanan yang dikonsumsi sebelum waktu sahur atau bagaimana? Kalau saya biasa minum EJ, terus jangan begadang, itu jadi kuncinya. Menurut dokter bidang fisiologi olahraga, Dr. Ilham Jaya Patelongi, berolahraga di bulan Ramadan memang sangat baik untuk kesehatan, namun tetap memperhatikan waktu yang tepat. Menurutnya, sore hari menjelang berbuka adalah waktu yang paling baik untuk berolahraga karena glukosa darah mulai menurun. Dengan berolahraga di waktu ini, rangsangan simpati pada hati akan melakukan glukenosis yang mampu memproduksi glukosa dari lemak yang ada di hati. Dinilainya jika dehidrasi menjadi yang paling diwaspadai selama berpuasa, sehingga untuk berolahraga menjelang berbuka adalah waktu yang paling tepat. Waktu yang terbaik itu saya kira menjelang buka puasa. Yang melakukan olahraga ada 2 faktor di situ yang paling bagus, ya, bahwa pada sore hari itu ya glukosa darah kita sudah mulai menurun. Jadi biasanya yang puasa itu loyo ya. Cenderung ingin tidur saja ya makin dia tidur makin loyo ya karena glukosa darah turun. Kalau misalnya pada sore hari itu menjelang buka puasa, katakan mulai dari jam 4 dia berolahraga, maka rangsangan simpatis itu pada hepar ya hati itu akan melakukan gluconeogenesis. Jadi dia memproduksi glukosa dari lemak yang ada dalam hati. Kalau lemak dalam hatinya itu dirubah menjadi glukosa, maka glukosa darah akan meningkat. Biasanya pada saat dia berolahraga yang tadi loyo, tidak loyo lagi. Dr. Ilham Jaya mengatakan, jika olahraga di bulan Ramadan baik untuk kesehatan, namun tetap memperhatikan batas dan kemampuan tubuh kita. Zulkarnain, Unhas TV.
Keluarnya Amerika Serikat dari perjanjian iklim Paris dan mundur dari sejumlah komitmen transisi energi berdampak pada upaya transisi energi negara lain. Meski langkah Presiden Trump ini tak mengejutkan, pakar khawatir komitmen transisi energi negara lain, termasuk Indonesia, akan terpengaruh. Selengkapnya dalam liputan VOA berikut ini. Di hadapan pendukungnya, Presiden Donald Trump tanda tangani instruksi Presiden yang menarik AS dari Perjanjian Iklim Paris sesaat setelah diambil sumpah jabatnya. Pandangan kebijakan Trump ini dipaparkan oleh Kepala Badan Perlindungan Lingkungan AS. Our mission is simple but essential: to protect human health and the environment. We must do everything in our power to harness the greatness of American innovation with the greatness of American conservation and environmental stewardship. We must ensure we are protecting the environment while also protecting our economy. Trump juga menarik AS dari sejumlah komitmen upaya transisi energi negara lain, termasuk Kemitraan Transisi Energi yang Adil Indonesia atau JETP Indonesia, yang bertujuan untuk mempercepat transisi energi. Meski demikian, Indonesia tetap berkomitmen untuk melanjutkan mekanisme transisi energi. JETP itu jangan diindikasikan itu hanya Amerika. JETP itu negaranya banyak, dan yang kemarin mendanai yang pertama ke Ijen itu memang dari Amerika. Lalu berikutnya kalau untuk yang di program JETP yang ada Energy Transition Mechanism itu lebih banyak Jepang. Kini, posisi kepemimpinan yang ditinggalkan AS diisi Jerman bersama Jepang. Germany has one of the largest project portfolios dedicated to Indonesia's energy transition and decided to deepen its involvement as co-lead in advancing the partnership's implementation. Gedung Putih tak merespons pertanyaan VOA terkait komitmen iklim Amerika maupun terkait JETP Indonesia usai mundur dari posisi kepemimpinan bersama. Sementara di dalam AS pada masa jabatan keduanya ini, Trump menandatangani instruksi Presiden yang mendorong penggunaan kembali bahan bakar fosil, termasuk minyak dan juga batu bara. Salah satu slogan Trump adalah Drill Baby Drill, menyerukan kembali perusahaan minyak untuk mengebor lebih banyak minyak produksi dalam negeri. Meski jumlah investasi transisi energi AS tak besar, pakar menilai mundurnya Amerika dari posisi JETP berpotensi mempengaruhi sikap negara lain dalam memandang urgensi transisi energi. Tapi kalau berbicara global leadership dan juga global diplomasi, sebenarnya ini adalah sebuah kehilangan yang cukup besar ya. Karena tentunya para pemimpin-pemimpin negara tetap akan melihat global optics. Kalau negara besar tidak mau berkomitmen, bagaimana dengan kami? Keterbatasan cara pandang terhadap investasi iklim juga jadi hambatan untuk memajukan upaya ini. Fundamentally, orang Indonesia dan politisi kita harus diyakinkan bahwa transisi energi adalah perkara competitiveness, bukan perkara climate. Dan ini bagian yang kayaknya di Indonesia masih belum nyampe gitu. Kita masih berkonflik gitu, apakah misalnya kita bisa membangun kawasan industri hijau. Satu aja contohnya. Kita tidak sadar bahwa kalau ada perusahaan misalnya Samsung, Hyundai dan sebagainya mau bangun pabrik, mereka minta green energy dan mereka nggak bisa dapat, mereka pindah ke Malaysia. Data Sekretariat JETP Indonesia menunjukkan hingga Juni 2021 terdapat sekitar 281,6 juta dolar yang sudah didistribusikan ke 40 program yang dikelola 5 institusi keuangan dan 8 badan pelaksana. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Rifan Dwi Astono, dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.